A, E, cek, A, H, H, H. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memasuki ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak hadir dan merenung bersama. Al-Quran bukan hanya kumpulan ayat yang dibaca secara terpisah, tapi sebuah kitab yang tersusun dengan sangat rapi, penuh makna, dan saling berkaitan antara satu sama lainnya. Salah satu cara untuk memahami keindahan dan kedalaman Al-Quran adalah melalui munasabah, yaitu melihat hubungan dan keterkaitan antara ayat dengan ayat, ataupun antara satu surat dengan surat yang lain. Dalam kajian ini, kita akan mencoba memahami bagaimana susunan Al-Quran tidak hadir secara kebetulan, melainkan mengandung hikmah, pesan, dan pendidikan yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Munasabah membantu kita melihat bahwa setiap ayat memiliki konteks, setiap surat memiliki tujuan, dan semuanya saling menguatkan dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada hambanya. Dalam kajian ini saya akan membacakan buku yang berjudul Al-Munasabah fil Qur'anil Karim, karya Mahmud Hasan Umar. Kita langsung menuju ke halaman 8. Karena yang akan saya bahas adalah dari halaman 8 sampai halaman 12. Al-Mabhas al-awal, At-ta'rif bil munasabah fil Qur'an. Wa tahtahu satu matalib. Al-matlab al-awal, al-munasabah lugatan wastilahan. Al-munasabah lugatan. Yaqulu Ibnu Faris an-nun wasin wal ba kalimatun wahidatun suha ittisalu syai'in bi syai'in. Wa minhu an-nasab sumya litisalihi wa litisali bihi. Dalam hal ini Ibnu Faris mengatakan bahwa kata yang terdiri dari huruf asal nun, sin, dan ba itu al-munasabah, yang berupa asal kata nun, sin, ba adalah kata yang menunjukkan arti hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau suatu kata yang maknanya menunjukkan keterhubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari kata ini lahir makna nasab, yaitu sesuatu yang menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan dengannya. Kemudian yaqulu Ar-Raghib Al-Asfahani wan nasab wan nisbah istiraku min jihati ahadul abawain wadzalika dorbani nasabun bitul kalistirok bainal aba wal abna wa nasabun bil ard kan nisbah baina banil ikhwah wa banil a'ma. Raghib Al-Asfahani berkata, nasab dan nisbah adalah suatu keterkaitan dari satu sisi tertentu antara dua hal. Dan hal itu terbagi menjadi dua, yaitu satu, yang pertama, nasabun bitul, keterkaitan karena panjang, garis keturunan, keterkaitan panjang atau keterkaitan dari garis keturunan seperti hubungan antara ayah dan anak, kakek dan ayah, kemudian anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua, nasabun bil ard, keterkaitan karena kesamaan atau keluasan, seperti hubungan antara saudara dan anak paman. Dan qala ta'ala faja'alahu nasaban wa sihra, Al-Furqan
ayat 54. Kemudian yaqulu Az-Zarkashi wa'lam annal munasabah ilmun syarifun tahzuru bihil al-uqul wa yu'rafu bihi qadarul qa'il fima yaqul wal munasabah fil lughah al-muqarabah wa fulanun yunasibu fulanan ay yaqrubu minhu wa yushakiluhu wa minhu an-nasib alladhi huwal qarib al-muttasil kal akhwain wal wa ibnul am wa nahwahu wa in kana mutanasibain bimakna rabitun bainahuma wa huwal qarabah. Hal ini Az-Zarkashi berkata, wa'lam anal munasabah ilmun syarifun. Ketahuilah bahwa munasabah adalah ilmu yang mulia. Tahzuru bihi al-uqul, yang dapat dipahami oleh akal dan dengannya diketahui kadar kecermatan seseorang dalam ucapannya. Yaitu wa yu'rafu bihi qadarun qa'il fima yaqul. Kemudian wal munasabah fil lughah dalam Zarkashi al-muqarabah, yaitu kedekatan. Wa fulanun yunasibu fulanan ay yaqrubu minhu wa yushakiluhu. Contohnya fulan memiliki kesesuaian dengan si fulan, yaitu seperti Muhammad memiliki kesesuaian dengan si Mahmud. Artinya ia dekat dengannya dan menyerupainya. Kemudian wa minhu an-nasib alladhi wal qarib al-muttasil. Di antara bentuk keterkaitan adalah hubungan dekat yang saling sambung, seperti hubungan antara dua saudara, paman dan semisalnya dan yang lainnya. Meski tidak sejenis, namun disebut munasabah karena adanya ikatan makna di antara keduanya, yaitu kedekatan. Namun dalam pengertian selanjutnya, al-munasabah berarti muqarabah, yang berarti kedekatan, dan musyakalah yang berarti keserupaan. Maka jika dikatakan fulanun nasibu fulanan, maka maksudnya adalah qaribuhu, yaitu si fulan A adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si fulan B. Jadi antara keduanya ada munasabah dan musyakalah. Biasanya dalam buku yang berbahasa Indonesia dipakai beberapa istilah yang bermacam-macam sebagai persamaan kata dari munasabah, seperti kesesuaian, hubungan, korelasi, kaitan, pertalian, tanasub, relevansi, dan tak jarang diantaranya tetap memakai istilah munasabah itu sendiri. Dan Zarkashi juga menjelaskan al-munasabah amrun ma'qulun idza urida 'alal uqul talaqqathu bil qabul. Yaitu munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Dalam pandangan Az-Zarkashi. Kemudian yaqulu Az-Zubaydi wa minal majaz al-munasabah al-musyakalah yuqalu baina syai'aini munasabatun wa tanasubun ay musyakalatun wa tasyakulun wa kadza qauluhum la nasabata bainahuma wa bainahuma nisbatun qaribatun. Zubaydi menjelaskan di antara makna kiasan dari munasabah adalah keserupaan, musyakalah. Dikatakan juga antara dua hal terdapat munasabah dan tanasub. Maksudnya apa? Yaitu keduanya serupa dan saling berhubungan. Demikian pula dikatakan tidak ada hubungan antara keduanya. Dan juga di antara keduanya terdapat hubungan yang dekat. Yattadihu mimma sabaqa anna ma data nasabah
tajma'u aktsaru min makna fahiya ta'ti bi makna litisol wa tasyabuk wa makna listiraq fin nasab tulan kal aba wal abna au irdon kan nasab wal qarabah bainal ikhwah wa bainal a'mam wa maknal musyaqalah wal musyabah. Ya tadi mimma sabaqa anna man nasabah. Jadi penjelasan sebelumnya menjadi jelas bahwa kata nasabah mengandung lebih dari satu makna. Ia mencakup makna pertama, keterhubungan alitisol, kemudian keserupaan atas syabuk, dan kedekatan alistirok. Maka keterkaitan dalam nasab bisa bersifat memanjang vertikal, seperti hubungan antara ayah dan anak, kemudian melebar irdon, seperti hubungan kekerabatan antara saudara dan anak paman. Pertama, anak keserupaan dan kemiripan al-qurabah bainal ikhwah. Kemudian al-musyaqalah wal musyabahah, keserupaan dan kemiripan. Kemudian al-munasabah istilahan, munasabah secara istilah. Yaqulu al-biqai ilmu munasabatil Quran ilmun tu'rafu minhu ilalu tartibi ajzaihi wa huwa sirrul balaghah. Apa itu? Ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui alasan penyusunan bagian-bagian Al-Quran, dan ia merupakan rahasia balaghah atau keindahan bahasa. Kemudian yaqulu al-qadi Abu Bakrin bin al-Arabi wa irtibatu ayil Quran ba'duha bi ba'din hatta takuna kalimatul wahidah muttasiqah al-ma'ani muntazimah al-mabani. Di sini dimaksudkan adalah munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran satu sama lain, sehingga Al-Quran menjadi seperti suku. Al-Quran menjadi seperti satu kata yang utuh, maknanya saling terhubung dan susunan bahasanya teratur. Itu menurut Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Kemudian ada lagi yaqulu asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Farahi Al-Hindi. Waqad atlaqa alat tanasub ismun nizam wa muraduna bin nizam an takuna surah wahdatun mutakamilah summa takuna zata munasabatin bis surah as-sabiqah wal lahiqah wa ala hadzal asal tara al-Qur'an kulluhu kalaman wahidan za munasabatin wa tartibin fi ajzaihi minal awal ilal akhir. Beliau berkata atau menamai ilmu ini ilmu nasabah dengan ilmu nizam. Jadi maksud dengan nizam itu apa yang dalam maksud beliau? Nizam di sini adalah bahwa satu surat merupakan satu kesatuan yang utuh, kemudian memiliki keterkaitan dengan surah sebelumnya dan sesudahnya. Berdasarkan prinsip ini, kita melihat bahwa seluruh Al-Quran adalah satu kesatuan yang saling terhubung dan tersusun rapi dari awal hingga akhir. Kemudian wa yaqulu ad-doktor Muhammad Basmul wa ma'rifatu majmu'il usul al-kulliyah wal masail al-muta'alliqah bi ilali tartibi ajza'il Qur'anil azim ba'duha bi ba'din. Dr. Muhammad Basmul mengatakan ilmu munasabah adalah pengetahuan tentang
kumpulan prinsip-prinsip umum dan permasalahan-permasalahan menyeluruh yang berkaitan dengan sebab-sebab penataan bagian-bagian Al-Quran yang agung antara satu dengan yang lainnya. Dan dijelaskan juga yattabihu minat ta'rifat as-sabiqah li mustalahil munasabah awit tanasub anna hunaka taqaruban syadidan baina ilmil munasabah wa ilmil balaghah. Jadi penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang istilah munasabah atau tanasub terlihat jelas bahwa ada kedekatan yang sangat kuat antara ilmu munasabah dan ilmu balaghah. Mimma haddan bil biqai an yaj'alahu sirral balaghah. Hal ini ditegaskan oleh Al-Biqai ketika ia menjadikan munasabah sebagai rahasia balaghah. Kemudian innal munasabah kama huwa ma'rufun indal balaghiyin hiya tartibul ma'ani al-muta'akhiyah wal mutasyabihah wal muttasiqah. Kemudian munasabah menurut para ahli balaghah adalah penataan makna-makna yang saling berdekatan, serupa, dan saling menyatu. Dengan demikian, ilmu munasabah sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah pengetahuan tentang alasan penataan bagian-bagian ayat Al-Quran, yaitu ilmu munasabah kama marra huwa ma'rifatu ila tartibil ajza, urutan-urutan ayat Al-Quran. Amin huna fa inna ilmal munasabah bin nisbah lil munasabah fil balaghah ka usulil fiqh bin nisbah lil fiqh fa huwa haginuha wa mu'allilu tartibiha wa muqan minulaha fal munasabah al balaghiyah at-tartib wal ittisaq wa ta'akhid wa munasabah huwa ma'rifatu ilalin wa asbabin hadza tartib wa ta'akhid. Di sini dapat dipahami bahwa kedudukan ilmu munasabah terhadap balaghah sama seperti kedudukan ilmu usul fiqh terhadap fiqh, yaitu merupakan fondasi penjaga atau penjelas sebab-sebab penataan Al-Quran sekaligus penguatnya. Maka munasabah dalam pandangan ilmu balaghah berkaitan dengan susunan, keterpaduan, dan koherensi makna, sedangkan ilmu munasabah adalah ilmu yang membahas alasan dan sebab-sebab terjadinya susunan dan koherensi tersebut. Dalam ilmu munasabah, pokok bahasan yang dimaksud adalah ilmu munasabah adalah salah satu bagian dari ulum Al-Quran. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu ilmu yang terpenting berkaitan dengan Al-Quran. Sebab ia merupakan bagian dari tadabbur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Surat Shad ayat 29. Atau juga ada ayat lain, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Kemudian dalalatul munasabah al-istilahiyah inda ulama'il balaghah. Makna-makna dalil munasabah menurut ulama balaghah. Yaqulu ad-Doktor Ahmad Yahya wa amma dalalatuhu al-istilahiyah fa innan nazir fil masadir al-balaghiyah la yakadu yadhwaru bi ta'rifin muhaddadin yattafiqu alaihi al-balaghiyun. Faminhum man asyara ilaihi syarihan mafhumuhu al-lugawi an tariqil istishhad. Faminhum man ata bil amsilah duna an yuhaddida dalalatuhu al-istilahiyah illa isyaratin muqtadibah tadammanat dalalatuhu al-istilahiyah allati lam takhtalif an dalalatihi al-lugawiyah katsiran. Yaqulu Dr. Ahmad Yahya mengatakan bahwa amma dalalatu al-istilahi,
Adapun makna terminologisnya, fa innan nazir fil masadir al-balagiyah la yakadu yasfaru bi ta'rifin muhdadin yattafiqu alaihi al-balagiyun. Maka orang yang meneliti sumber-sumber balaghah hampir tidak menemukan definisi baku yang disepakati oleh para ahli balaghah. Faminhum man asyara ilaihi syarihan mafhum al-lughawi antara kilistisat. Akan tetapi dari penjelasan-penjelasan mereka yang mengaitkannya dengan makna bahasa, sebagian memahaminya melalui cara penyimpulan dan sebagian lagi memahaminya melalui contoh-contoh tanpa menetapkan definisi terminologis yang jelas. Illa isyaratin muqtadibah tadammanat dalalatu al-istilahiyah alati lam takhtalif an dalalati al-lughawiyah katsiran. Namun dari isyarat-isyarat tersebut dapat dipahami makna terminologisnya yang ternyata tidak jauh berbeda dari makna kebahasaannya. Kemudian wa masdaqu qawli Dr. Ahmad Yahya ma jaa indal jahid haitsu qala likulli darbin minal hadis darbun minal lafaz wa likulli naw'in minal ma'ani naw'un minal asma' fasahif lisahif wal khafif lil khafif wal jazal lil jazal wal ifsah fi mawdi'il ifsah wal kinayah fi mawdi'il kinayah wal istirsal fi mawdi'il istirsal. Pendapat Dr. Ahmad Yahya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jahid ketika ia berkata, setiap jenis hadis memiliki ragam ungkapan lafaz dan setiap jenis makna juga memiliki ragam bentuk penyebutan. Maka ringkasannya digunakan pada konteks peringkasan, kata ringan pada konteks keringanan, kata panjang pada konteks pemanjangan, kata penjelasan pada konteks penjelasan, dan kata kinayah pada konteks kinayah, dan kata penguraian pada konteks penguraian. Fal jahid huna yatahaddatsu an munasabatil alfat mal agrad fayutabiqu bainal munasabah wal qaidah al balaghiyah allati taqtadi anna likulli maqamin maqalan wa mutabaqatil kalam li muqtadal hal wa hada bitabi'atil hal juz'un minal munasabah wa huwa munasabatun nafs lil waqi' allazi yulqa fihi. Dengan demikian Jahil di sini berbicara tentang kesesuaian lafaz dengan tujuan makna. Yutabiqu bainal munasabah wal qaidah al balaghiyah allati taqtadi anna likulli maqamin maqalan. Hal ini selaras dengan kaidah balaghah yang menyatakan bahwa likulli maqamin maqalan, setiap situasi memiliki tuntutan ungkapan tersendiri, dan bahwa kesesuaian ucapan dengan kondisi merupakan bagian dari prinsip balaghah. Wahda bitabi'atil hal juz'un minal munasabah. Ini termasuk dalam konsep munasabah, yaitu kesesuaian teks dengan realitas atau konteks tempat teks itu disampaikan. Itu likulli maqamin maqalun. Setiap tempat pasti ada perkataannya. Likulli maqalin maqalun. Dan setiap perkataan pasti ada tempatnya. Kemudian waqad ja'a ta'rifun Nuwairi aktsaru nudujan min ta'rifi ghairihi minal balaghiyin wal mustagillin bil adab. Waqad awdaha ta'rifuhu ma'alima mustalahit tanasub. Yaqulu huwa tartibul ma'ani al muta'ahiyah allati tatala'amu wa la tatanafaru. Penjelasan yang dikemukakan oleh An-Nuwairi dinilai lebih jelas dan tegas dibandingkan definisi para ahli balaghah dan sastra lainnya.
ia menjelaskan makna istilah tanasub atau kesesuaian dengan mengatakan tanasub adalah penataan makna-makna yang saling selaras dan tidak saling bertentangan. Kemudian waqad allaqa Dr. Ahmad Yahya ala hadza ta'rif qailan wa mimma yal fitu an-nazar fi hadza tahdid wa safahu al-ma'ani bil muta'akhiyah al-mutalaimah wa hiya sifatun tuhi khuluwin ha mimma ya'tariha min sifatin tukhrajuha an tabaqatil balaghah wa narahu aqbala zikril alfal wa hadal iqbal muta'ammidun wa maqsudun id innal ma'ani hiya allati tatatallabu al alfad wa katsiran ma nara min ahlil balaghah man yasiru ila mustalah. Sebentar ya, sampai wa maksudun dulu. Wa hadal iqbal muta'ammidun wa maksudun. Di sini Dr. Ahmad Yahya mengomentari definisi dari An-Nuwairi tadi. Dia mengatakan hal yang menarik perhatian dalam definisi ini adalah bahwa Nuwairi menggambarkan makna-makna dengan sifat keselarasan dan keharmonisan, yaitu sifat yang mengisyaratkan keterpaduan dan kekompakan, sekaligus membedakannya dari sifat-sifat yang berada di luar ranah ilmu balaghah. Dalam definisi ini, penyebutan lafaz sengaja diabaikan dan pengabaian ini bersifat sadar dan terarah. Innal ma'ani hiya allati tatatallabu al-alfat wa katsiran ma nara min ahlil balaghah man yasiru ila mustalahil ma'ani wa yuridu bihi at-tarkib ala i'tibari anna bina al-kalam yahtaju ila ruknain humal mufradat wal ma'ani al-murad tausiluha. Karena sesungguhnya makna yang menuntut adanya lafaz. Banyak juga pernyataan ahli balaghah menunjukkan pada istilah-istilah ini, dan makna-makna tersebut menuntut adanya susunan tarkib dengan mempertimbangkan bahwa bangunan kalimat memerlukan dua unsur pokok, yaitu mufradat dan ma'ani atau kata-kata dan makna-makna yang akan disampaikan. Kemudian yaqulu ad-doktor Tariq Mustafa Muhammad wa idza in syaghala aktsarul balaghiyin wal mufassirin kal Jarhani wa sahibul kasyaf wa sahibut tahrir wa tanwir wa ghairihim bin nazam dakhilal ayah al-qur'aniyah al-mufradah ghaliban aw bainal ayat al-mutajawirah fa inna ilma tanasub yanzuru ilan nizam ar-rabit baina ajza is-surah jami'uha bal yamtadu ilal qur'an kulluhu wa min thamma fa inna min tamami balaghatul qur'an wa bala bihil mubin an yuta'amala ma'ahu bi ibarihi wahdatan wahidatan walidzalika tu'akidu ba'du ta'rifat as-sabiqah anna surah wahdatun wahidatun bal inna ayatil qur'anil karim litartabita hatta takuna kal kalimah al-wahidah wa huwa ta'biru ghayatin fi ta'kidil wahdati al-qudwiyah lil Qur'an. Fakama anal kalimah yatahaddamu bunyanuha min ayyi tagyirin fi hurufiha aw ziyadatin aw hadfin kadzalikal Qur'an. Di sini Dr. Tariq Mustafa Muhammad berkata, jika para ahli balaghah dan para mufasir seperti Al-Jurjani, kemudian Al-Khassaf,
At-Tahrir, wa Tanwir, dan lainnya lebih banyak mencurahkan perhatian pada sistem nazm di dalam satu ayat Al-Quran atau antara ayat-ayat yang berdekatan. Maka ilmu munasabah memandang nazm ini sebagai keterkaitan yang menghubungkan seluruh bagian surat, bahkan meluas hingga mencakup seluruh Al-Quran. Dengan demikian, sejak awal hingga akhir Al-Quran dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, dan balaghah Al-Quran mengharuskan perlakuan terhadapnya sebagai satu unit yang menyatu. Oleh karena itu, sebagian definisi sebelumnya menegaskan bahwa satu surat merupakan satu kesatuan. Bahkan, ayat-ayat Al-Quran saling terhubung hingga menyerupai satu kata. Penegasan ini merupakan puncak dari penguatan konsep kesatuan organik Al-Quran. Bagaimana satu kata akan rusak maknanya jika terjadi perubahan atau penambahan atau pengurangan pada huruf-huruf Al-Quran. Kemudian ada beberapa ulama yang memiliki pandangan mengenai ilmu munasabat. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang tentang ada atau tidaknya munasabah dalam Al-Quran. Pendapat mereka terbagi pada dua bagian. Pertama, pihak yang menyatakan pasti ada pertalian antara ayat dengan ayat dan antara surat dengan surat dalam Al-Quran. Kedua, pendapatnya mengatakan bahwa tidak perlu adanya munasabah karena peristiwa-peristiwa yang terjadi saling berlainan. Dan di antara hal yang berpengaruh kepada perbedaan pandangan ulama dalam hal ini adalah berkaitan urutan ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Apakah ia tauqifi atau ijtihadi? Berkaitan dengan urutan ayat-ayatnya, memang ulama sepakat bahwa ia adalah tauqifi. Sementara mengenai urutan surat, ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan tauqifi, ada yang mengatakan ijtihadi. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian besar adalah tauqifi dan sisanya adalah ijtihadi. Lebih detailnya, perbedaan pendapat ulama mengenai urutan surat Al-Quran ini sudah Kemudian mengapa ilmu munasabat itu sangat penting? Ilmu munasabat penting karena ada beberapa hal yang diantaranya menunjukkan pentingnya munasabat. Yang pertama, dengan mengetahui munasabah, maka kita akan memahami maksud dari firman-firman Allah yang tidak terhindar dari kesalahan serta penafsiran yang tidak wajar atau berlebihan. Kemudian kedua, munasabah adalah di antara kunci untuk mengetahui hikmah dan mutiara yang dikandung Al-Quran. Dan yang ketiga, munasabah adalah salah satu bentuk pemukjizatan Al-Quran. Yang di sana terdapat cerita-cerita yang sangat di luar ekspektasi manusia, yaitu adalah mukjizat dari Allah yang tidak ada saingannya di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, munasabah dapat menyingkap rahasia dari hal-hal penting yang seringkali diulang-ulang dalam Al-Quran. Misal, rahasia di balik penyebutan perintah untuk menaati Rasul dan yang seringkali berdampingan dengan perintah menaati Allah. Demikian juga perihal penyebutan kata zakat setelah kata sholat, atau seperti penyebutan perbuatan baik pada orang tua yang seringkali bergandengan dengan tauhid dalam banyak ayat di Al-Quran. Dan 5, munasabah dapat menyingkap arah dan tujuan dari bahasan-bahasan inti yang terdapat dalam tiap surat Al-Quran. 6, munasabah dapat menyingkap rahasia pengulangan kalimat-kalimat ayat-ayat atau kisah-kisah dalam Al-Quran.
Mungkin segini yang dapat saya jelaskan dari buku Al-Munasabah fil Qur'anil Karim mengenai definisi ilmu munasabah. Barangkali ada kesalahan kata atau kalimat yang salah dari ucapan saya memohon maaf. Untuk ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kan selesai.